Oke, semoga suara kipas saya tidak mengganggu ketenangan Anda. Oke, kita pre-flight dulu. Oh, 16. So, let's put structure. Kita pilih drone-nya. Agak ngasal sih. Ini bisa lihat dari beratnya ini berapa, top speed-nya 96. Ini yang dari DJI kayaknya ya. Top speed. Ini aja deh. 400 dia nggak bisa. Setahu gue nggak bisa terbang di Amerika kalau 400 gram. Mereka ada batasan kayak maksimal 250 gram itu udah nggak boleh terbang. Tapi 249 gram masih bisa terbang. Agak aneh sih, tapi ya itu urusan peraturan negara masing-masing ya. Kita tunggu aja ini. Oke. Ya ini aja lah, default aja. Saat ini gue terhubung dengan ini biasa, apa namanya, controller drone yang dipakai untuk FPV, untuk kebut-kebutan, atau yang umum, bisa juga untuk simulasi oleh ini. Terus ini pakai mode 3D gue belum bisa, dan akronya pun belum bisa nih tadi. Kita pakai horizon atau level aja. Biasanya kalau arena yang ada kayak gawang gini, dia memang diperuntukkan untuk lomba atau untuk latihan. Jadi drone FPV itu skillnya adalah bukan cuman terbang dan melihat video dari Google, dari kacamatanya, tapi juga harus bisa lewatin obstacle yang sempit ya, sempit atau terbang rendah, terbang tinggi yang misalkan masuk, ya kalau mau iseng-iseng banyak yang video-video yang masuk-masuk ke dalam cerobong asap itu dari atas ke bawah. Kayak gini, ini pilot-pilot drone FPV senang banget nih ada perintangan kayak gini. Nah, mereka kan udah jago ya untuk ngelewatin rintangan, itu mudah banget. Jadi buat gua sebagai pemula ya mainnya gini yang di bawah, yang pakai gawang, lewatin peti kemas segala macem. Ups. Ini yang ada di atas juga gawangnya. Wah iya. Oke, kita maju dulu. Beloknya dua-duanya nih joysticknya. Harus dua-duanya. Oke, kita istirahat sebentar biar bisa full performa motornya.
Dan enaknya simulator itu yang ini ya, yang lift off. Diam aja dulu ntar mesinnya sembuh sendiri. Uts, kena. Iya. Tinggal pencet R aja, langsung restart atau reset. Ini ngomong-ngomong mainnya di PC atau laptop ya, jadi nggak bisa di HP. Lo harus install sendiri. Kalau lift off yang gue pakai ini installnya di Steam, jadi install aplikasi Steamnya dulu, nanti dari situ download gamenya. Kalau belum familiar sama Steam, coba kita lewatin sini. Gue masih punya masalah sama manuver yang ke kiri atau ke kanan. Entah itu terbang rendah atau terbangnya agak tinggi, jadi nggak selalu lancar gitu, harus latihan terus. Udah lama nggak latihan. Saat ini gue targetnya yang penting lancar dulu, belok kiri belok kanan, naik turun. Ini nggak ada ngerem ya, kayak pesawat itu kan atau helikopter biasa, emang nggak ada ngerem gitu karena kita di 3D nggak ada untuk penghambatnya, nggak seperti di balapan apa, yang kendaraan darat, motor atau mobil itu bisa ngebantu untuk manuver rem. Tapi kalau di sini kita ngakalinnya ya karena 3 dimensi, karena ruangnya 3 dimensi harus bisa ya main-main aja gitu. Kita mainkan manuver kanan kirinya dengan dua apa istilahnya nih, joystick. Kalau tampilan yang kita lihat sekarang itu sebenarnya kurang pas kalau kita mau mendekati tampilan yang ada di, misalkan kita pakai Google-nya DJI atau yang lain, yang merek-merek lain, itu kan dia kayak langsung di mata kita gitu kan, langsung di sini. Jadi seolah-olah kita nempelin muka ke monitor dan kita nggak ngelihat apa bodinya si drone ini sebenarnya, jadi nggak kelihatan, seolah-olah kita di dalamnya gitu. Gue nggak tahu sama lu ya, misalkan lu bawa bapak atau ibu-ibu yang udah sekarang umurnya mungkin di atas 30. Waktu gue kecil itu banyak teman-teman cowok termasuk gue yang punya cita-cita untuk jadi pilot. Tapi ya namanya berubah ya, namanya berubah zaman, kita berubah cita-citanya gitu. Nah, dengan gue main drone yang asli dan simulator ini, gue merasa kayak kembali ke cita-cita masa kecil gue dulu. Bahkan di beberapa video yang gue punya, ada yang belum diupload emang karena berantakan. Itu gue taruh Son Goku di depan, karakter Son Goku dari Dragon Ball. Itu kayak terbang, itu inspirasi dari kreator lain. Jadi pakai DJI Mini 3 Pro gue taruh. Cuma hasil dari rekamannya kurang bagus, jadinya gue nggak upload. Nanti pas ada waktu agak longgar lagi, bisa gue coba lagi untuk rekam kayak gitu. Cuma dikasih akrilik doang, bahan akrilik di depannya itu, jadi seolah-olah dia kayak terbang beneran gitu. Nah itu juga apa istilahnya,
kayak nostalgia gitu, kayak kayak kita bernostalgia baik ke masa kecil. Kalau gue sih nggak peduli ya orang ngomong misalkan, ih udah berkeluarga, udah tua gitu, masih main-mainan gini. Ini bukan sekedar mainan ini. Ini hobi dan sebagian besar penggunanya bukan anak-anak, malah orang dewasa. Karena ini bukan, kalau yang drone beneran ini bukan hobi murah. Jadi bukannya pilot-pilot drone yang ada di YouTube, di sosial media itu sombong, bukan. Tapi hobi-hobi yang membutuhkan apa, teknologi yang tinggi gitu ya, kayak komunikasi radio jarak jauh kayak gini, terus kameranya juga mendekati real time gitu, lebih real time, ya itu perlu teknologi yang tinggi. Makanya bahan sama produk yang udah jadi kayak gini jadinya mahal. Ini juga simulator, ini mendekati yang asli sih. Ini kita beli kalau mau pakai sekitar berapa dolar ya sekarang ya? Waktu itu gue belinya sekitar harga rupiahnya itu karena gue dapat diskon cuma 70.000 apa 60.000 gitu. Emang harga aslinya sekarang sekitar 40 ribuan. Lisensi lifetime sih. Jadi sekali sekali beli aja. Bisa pakai terus dan setiap ada update dia akan bisa kita update manual atau otomatis dari Steam. Gue yakin sebagian dari kita pernah nonton film Avatar, bukan Avatar Eng, bukan The Last Airbender gitu ya. Tapi Avatar yang biru itu loh, yang alien biru, yang kayak manusia tapi lebih tinggi, di atas 2 meter kan tingginya. Nah pas lagi scene yang terbang naik naik hewan-hewan itu kan, itu kayak kayak dia terbang sendiri kan, seru banget. Ya gue ngerasa mirip-mirip perasaannya sama ketika gue main drone beneran gitu. Kalau pakai Google tuh kayak gue kayak terbang aja gitu. Jadinya apa sih yang muncul saat 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 yang kayak gitu? Mungkin kayak ini adrenalin kali ya. Kita riset dulu. Adrenalin hormonnya naik dan itu banyak orang suka menikmati ya istilahnya. Sama kayak waktu gue nonton di bioskop How to Train Your Dragon, terus ada adegan yang terbang itu sama naganya, ini kayak kayak bisa terbang sendiri. Dan perasaan yang mirip itu sama ketika kita nerbangin drone ke tempat-tempat yang ya kita nggak mungkin terbang sendiri gitu. Manusia nggak mungkin terbang secara fisik kan. Jadi pakai drone atau pakai pesawat drone, drone banyak ya. Sebenarnya ini juga quadcopter, bukan bukan satu-satunya drone atau jenis drone yang kita bilang drone. Kita bisa bilang ini quadcopter, empat empat kopter dia. Ada empat mesin berbaling-baling. Jadinya bilangnya quadcopter. Dulu waktu gue honorer di salah satu institusi, 6 sama 8 mesin, nah itu harus istilahnya satu sama lain tuh saling sinkronus gitu. Jadi bekerja barengan
Nah, kalau misalkan lagi roll, apa yang jalan, yaw atau pitch, tergantung dari eh, mesin yang mengendalikan mereka. Aku pas kerja di situ, lihat drone yang bisa pegang aja. Ah, eh, ah,